Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Pak Iman harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas LKS kelas 10 halaman 39. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kalian untuk belajar. Baik, langsung saja di soal nomor 1. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menerapkan UUD. Kekuasaan konstitutif ini dijalankan oleh A, B, C, D, atau E. Teman beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya, jawabannya yang benar adalah yang A, MPR. Mengapa? Karena ini sesuai di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bunyinya bahwasanya tuh MPR ini mempunyai tugas untuk mengubah dan menerapkan undang-undang dasar. Silahkan dicek sendiri di internet. Jadi nomor 1 yang benar yang A. Yang kedua, Indonesia menetapkan sistem pembagian kekuasaan. Yang ditanyakan adalah kelebihannya dari sistem pembagian kekuasaan. Apa? Ada A, B, C, D, atau E. Yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang tunggu dulu. Sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan tentang soal ini. Sistem pembagian kekuasaan itu adalah, maksudnya kekuasaan itu dibagi-bagi. Mengapa? Agar mudah untuk menjalankan suatu kekuasaan, menjalankan suatu roda pemerintahan. Apa alasannya? Pertama, mungkin negara itu mempunyai wilayah yang sangat luas seperti di negara kita. Yang kedua, jumlah penduduknya yang sangat banyak, sehingga di sini dilakukan atau diterapkan suatu sistem pembagian kekuasaan. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dapat adanya suatu pembagian kekuasaan. Didapatkannya suatu pembagian kekuasaan yang dilaksanakan secara tetap dan saling berkoordinasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, maupun dengan pemerintah pusat. Sehingga di sini jawabannya benar yang B, adanya pembagian kekuasaan tapi tetap saling berkoordinasi. Lanjut soal nomor 3. Pancasila merupakan landasan dalam menjalankan pemerintahan negara RI. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai A, dasar negara, B, ideologi negara, C, kepribadian bangsa, D, pandangan hidup bangsa, atau E, sumber dari segala sumber hukum. Baiman beri waktu 3 detik untuk kalian menjawab. 1, 2, 3. Yang benar yang A, dasar negara. Mengapa? Karena dasar negara itu adalah landasan kita, landasan awal suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahannya. Lalu mengapa yang kok nggak nanya B? B, ideologi negara. Mengapa kok tidak ideologi negara? Karena ideologi negara berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Apa tujuannya? Pertama adalah ingin merdeka, ingin tidak dijajah, ingin memajukan kehidupan bangsa, ingin mencerdaskan anak bangsa. Itu adalah tujuannya atau ideologinya. Kenapa kok tidak yang C, kepribadian bangsa? Karena kepribadian bangsa ini berkaitan dengan karakteristik atau ciri-ciri dari
suatu bangsa. Misal apa kepribadiannya? Semisal di negara kita adalah negara kepribadiannya adalah yang Pancasilais, yang artinya menerapkan nilai agama dan nilai sosial. Itu. D. Pandangan hidup bangsa ini juga tidak benar. Mengapa? Karena pandangan itu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengapa kok tidak yang E, sumber dari segala sumber hukum? Maksudnya di sini adalah sumber dari segala sumber itu berkaitan dengan aturan, peraturan yang dibuat oleh negara, yang mana berlaku untuk rakyatnya, untuk negara itu. Sumber dari segala sumber adalah maksudnya adalah Pancasila ini. Maksudnya adalah sumber itu berkaitan dengan landasan awal yang ada di suatu negara. Jadi landasan awalnya itu apa? Landasan hukum tertingginya itu apa? Sampai nanti bisa ditelaah, bisa dikembangkan. Semisal saya punya telur. Nah, telur ini saya anggap aja adalah sumber awalnya, sumber hukum. Maka dari telur itu saya bisa mengembangkannya. Misal saya bisa membuat telur goreng, telur ceplok, telur dadar maupun telur rebus. Itu maksudnya dari sumber dari segala sumber hukum. Jadi yang benar nomor 3 adalah yang A. Lanjut di nomor 4. Pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara adalah dengan menjadi A, B, C, D, atau E. Yang benar yang mana? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu pertanyaannya apa maksudnya. Pertanyaan di nomor 4 ini apa sih maksudnya? Di sini yang nomor 4 ini adalah landasan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mana ketika di dalam menjalankan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara ini harus memuat nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila merupakan suatu filosofi atau falsafah dasar yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang D, landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara. Lanjut di nomor 5. Begitu berartinya Pancasila bagi Indonesia, sehingga kewajiban kita sebagai warga negara yang baik terhadap Pancasila adalah A, B, C, D, atau E. Nah, untuk tahu sebelum kita menjawab, maka kita harus tahu maksudnya. Pancasila ini adalah kewajiban kita, ya kan? Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus bagaimana dengan Pancasila? Apa yang harus kita lakukan terhadap Pancasila? Ini jawaban yang mudah. Mungkin semua anak atau kalian bisa menjawabnya. Yang A salah, menghafal semua istilahnya. Itu tidak termasuk, dalam arti tidak perlu dilakukan. B, menempelkan gambar Pancasila. Ini suatu tindakan yang tidak perlu dilakukan. C, selalu membaca Pancasila ketika upacara bendera saja. Yang C ini juga salah. Mengapa? Karena membacanya di setiap upacara bendera. Kalau tidak ada upacara bendera, apakah tidak membaca? Yang E, memanfaatkan keterbukaan Pancasila untuk kepentingan politik.
ini adalah sangat salah. Mengapa? Karena ini sangat rancu. Memanfaatkan keterbukaan Pancasila ini maksudnya bagaimana? Dan seperti apa? Ini harus diperjelas. Lalu yang D, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ini adalah jawaban yang paling benar. Maksudnya di sini kita nggak harus menempel tadi yang menghafal, menempel, selalu membaca, ini tidak harus. Tapi yang paling penting adalah yang mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Semoga kalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kalian berada. Lanjut di soal nomor 6. Pancasila merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung institusional, yang artinya ada A, B, C, D, atau E. Sebelum menjawab ini, kita harus tahu apa itu landasan kita harus tahu dimensi institusional. Apa itu dimensi institusional? Dimensi institusional ini mengandung aspek atau terdapat aspek yang berkaitan dengan tujuan maupun cita-cita negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya negara itu ketika menjalankan pemerintahan pasti dia punya tujuannya apa dan cita-cita kedepannya itu apa. Tidak mungkin dong ketika kita melakukan sesuatu tidak punya tujuan maupun cita-citanya. Inilah yang dimaksud dengan dimensi institusional. Jawaban yang benar yang mana? Yang relevan dengan argumen saya. Memang beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yang benar yang C. Pancasila menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nomor 6 yang C. Lanjut di nomor 7. Berikut yang merupakan pengertian penduduk bukan warga negara. Yang tepat adalah A, B, C, D, atau E. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Materi ini, materi penduduk dan bukan warga negara, ini terdapat di materi minggu lalu tentang kewarganegaraan. Lalu, apa itu penduduk bukan warga negara? Penduduk bukan warga negara maksudnya adalah semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara yang mana dengan ketentuan telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara. Maksudnya penduduk di sini adalah semua semua orang yang tempat tinggal dalam wilayah negara. Jadi dia yang punya hak untuk tinggal di dalam suatu negara. Siapa aja? Ya, semua orang. Lalu, apakah orang asing yang ada di Bali dapat dikatakan penduduk? Iya, karena mereka punya visa. Visa itu merupakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintahan berupa aturannya. Jadi di nomor 7 ini yang benar yang C. Lanjut di nomor 8. Makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 2 adalah A, B, C, D, atau E. Yang benar yang mana? Pak Iman kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Untuk tahu
jawaban ini kalian ini harus membuka undang-undang dasar, bisa di internet, di Google, maupun kalian bisa beli di toko buku. Pasal 30 ini membicarakan tentang berkaitan dengan sistem pertahanan. Maksudnya adalah bagaimana usaha pertahanan negara itu melalui sistem pertahanan negara yang dilaksanakan oleh TNI. Jadi jawaban mana yang relevan dengan argumen saya? Jawaban yang benar yang A. Tugas pokok menjaga pertahanan dan keamanan negara terletak di tangan TNI. Ini tugas pokoknya TNI ya, terdapat di pasal 30 ayat 2. Lalu apakah rakyat tidak boleh membantu? Boleh, rakyat bisa membantu, tapi itu bukan tugas pokoknya. Tugas pokok adalah tugas wajibnya. Yang menjadi tugas wajib dalam pertahanan dan keamanan negara adalah terletak di tangan TNI. Itu sesuai amanat pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang benar yang A. Lanjut, nomor 9. Azas yang menentukan keluarga negara seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. A, B, C, D, atau E. Yang benar yang mana? Teman beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Untuk tahu jawaban ini kita harus tahu pertanyaannya dulu. Asas yang menentukan keluarga seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Garis bawahi tempat kelahirannya. Tempat kelahiran ini adalah asas yang berlaku adalah asas ius soli. Nah, karena pertanyaannya ini adalah yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak, maka asas ius solinya juga harus secara terbatas. Asas terbatas ini berlaku di negara yang mempunyai aturan asas ius soli tersebut. Maksudnya negara itu memberlakukan asas ius soli tersebut bagi anak-anak. Jadi jawaban yang benar yang B, asas ius soli secara terbatas. Lanjut di nomor 10. Seseorang warga negara mendapat kewarganegaraan sesuai tempat ia dilahirkan. Hal ini sesuai dengan konsep asas kewarganegaraan A, B, C, D, atau E. Yang mana? Ini jawaban yang mudah. Pak Iman berdoa kalian bisa menjawabnya. Ya, yang benar yang ius soli. Ini pertanyaan ini sama kayak nomor 9, tetapi karena tidak ada terbatas, tidak diberlakukan secara terbatas, maka asas ini adalah asas ius soli. Ius soli. Kalau ius soli ini berdasarkan peralihan darah. Baik. Untuk yang nomor 11 sampai 15 ini kalian silakan dipelajari sendiri karena kita harus sama-sama belajar. Kalian juga belajar dan juga harus belajar. Demikian video singkat yang bisa Pak Iman berikan. Saya harap atau Pak Iman harap kalian rajin belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan, patuh hormati orang tua maupun guru kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat belajar.